Oke, kita lanjutkan Mami di halaman berapa tadi? Oke, nah ini dia perubahan yang akan dilakukan Kemdikbudristek gitu lah, menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan mahasiswa peserta didik baru. Nah, kemudian ada perkenalan juga bagi para peserta didik baru gitu. Nah, perkenalan selama 2 minggu pertama ini adalah masa krusial yang menentukan sebenarnya. Bagaimana anak-anak tersebut dia tuh bisa nggak mogok gitu, dia tuh bisa mencintai sekolahnya, dia bisa mengenal gurunya dengan baik kayak gitu. Nah, makanya masa perkenalan ini dimanfaatkan betul gitu ya buat kita sebagai orang tua untuk apa ya, membuat membuat image positif terhadap sekolahnya gitu. Jadi jangan kita juga dukung gitu ya, dukung dengan cara apa? Dengan cara mengantarkan anak ke sekolah di awal-awal, kemudian kemudian kita juga memberikan apa ya, memberikan kepercayaan gitu pada anak ini nanti bu guru yang akan apa menemani kamu selama di sekolah karena di rumah nanti mama, bu guru, apa nanti di sekolah bu guru kayak gitu. Dan kemudian ada juga masih perkenalan juga banyak ya. Jadi di apa namanya setelah itu juga masa perkenalan juga sebenarnya maksimal maksimal 3 hari gitu ya. Tetapi 2 minggu pertama itu apa? Ada namanya assessment awal. Jadi assessment awal itu bukan tes sebenarnya bukan. Jadi bukan tes tertulis gitu enggak gitu. Jadi ini adalah lebih kepada observasi, observasi guru kepada anak murid gitu. Jadi di mana ini kan berbeda-beda ya, pasti anaknya tuh beda-beda, karakternya beda, apa backgroundnya beda, kemudian segala macamnya apa namanya pasti beda gitu. Nah, kemampuannya pun akan beda. Nah, di mana orang tua di mana guru itu akan lebih pemetaan gitu, pemetaan kemampuan anak. Misalnya, anak oh ini si A bisa baca, si B nggak bisa baca, si C bisa baca, si D nggak bisa baca. Nah, nanti akan ada namanya pembelajaran, nanti aku kasih tahu ya, jadi ke depannya itu nanti akan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di mana eh, apa namanya guru-guru tersebut akan memberikan kelompok gitu ya, memberikan kelompok untuk anak yang memiliki kemampuan yang sama kayak gitu. Jadi anak yang bisa baca itu sesama anak yang bisa baca itu akan dikelompokkan nih di teman-temannya gitu yang bisa baca juga. Anak yang belum bisa baca juga akan dikelompokkan di kelompok yang belum bisa baca. Kenapa begitu? Karena ini adalah kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang apa namanya lebih memfokuskan kepada potensi anak, minat dan bakat anak juga kemampuan anak gitu. Jadi pada saat ini juga kan pada saat PPDB ini kan juga bagaimana kita transisi PAUD SD gitu kan, bagaimana kita juga mengetahui gitu ya, mengetahui kemampuan anak, kemudian mengetahui apa bagaimana kita juga memberikan fondasi awal gitu ya, bagaimana guru juga memberikan fondasi awal untuk anak-anak tersebut kayak gitu. Jadi makanya akan ada asesmen awal gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa sih perubahan yang dilakukan? Jadi perubahan yang dilakukan adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan kayak gitu. Dan juga membangun 6 kemampuan fondasi anak yang dibangun secara kontinu dari PAUD sampai kelas 2 nih gitu. Jadi gimana anak-anak tersebut nanti mungkin apa namanya pada transisi PAUD SD itu anak-anak tersebut akan menganggap bahwa sekolah adalah menyenangkan gitu. Sekolah itu asik, sekolah itu nggak takut, nggak menakutkan ya. Dan aku bisa bereksplorasi, aku bisa bertanya sama bu guru, aku bisa bisa pokoknya bebas deh kayak gitu, bisa bisa nanya, bisa mengembangkan kemampuanku, aku bisa misalnya aku kerja apa, aku sukanya gambar, aku bisa tersalurkan di sekolah itu gitu. Jadi bagaimana menerapkan perubahan yang dilakukan ini adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Karena apa? Karena kita membutuhkan siswa, membutuhkan anak-anak yang nantinya mencintai belajar gitu, menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Jadi jangan sampai eh, apa ya seperti mungkin seperti generasi generasi kita gitu ya yang kayaknya belajar males banget gitu ya.
ngedengar kata belajar kayak alergi gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai anak-anak kita mendengar kata belajar juga males banget deh pokoknya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi harapannya anak-anak kita mencintai belajar, dan apa namanya, mencari-cari apa ya, mencari belajar itu istilahnya apa ya, mengeksplor sendiri kayak gitu. Jadi nggak cuma disuapin aja, tapi dia yang mencari sendiri, dia yang tahu sendiri, dia yang apa namanya, bisa menyimpulkan sendiri lah istilahnya kayak gitu dengan dipandu oleh gurunya. Nah, kemudian ini juga kita akan membangun 6 kemampuan fondasi awal, fondasi anak yang tadi, 6 yang tadi ya. Yang pertama apa? Apa? Kepada Tuhan gitu ya. Cinta kepada Tuhan, kemudian yang kedua sosial dan bahasa, kemudian kematangan emosi, pemaknaan terhadap belajar positif, kemudian keterampilan motorik dan perawatan diri, dan kematangan kognitif yang mengikuti eh, kegiatan pembelajaran gitu. Sehingga 6 kemampuan fondasi awal anak ini itu bisa diajarkan dibiasakan di transisi PAUD SD ini dan memberikan anak tersebut kesiapan belajar kayak gitu, kesiapan bersekolah. Jadi sebenarnya kesiapan bersekolah itu bukan hanya sekedar dia itu usianya udah 6 tahun atau 7 tahun atau dia udah bisa calistung gitu, enggak gitu. Jadi kesiapan kesiapan bersekolah itu bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa merupakan hasil interaksi dia dengan pengalaman-pengalaman kemampuan fondasi dia kayak gitu. Next, Mami. Nah, terus pada Oke, terus kemudian pada kurikulum Merdeka itu ada namanya capaian pembelajaran nih. Ada capaian pembelajaran untuk kelas awal. Jadi capaian pembelajarannya kelas 1 dan kelas 2 ini namanya fase fase A ya, fase awal gitu. Fase A. Nah, fase A itu tidak ada tuntutan anak kelas 1 untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, coba kita bandingkan ya kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Contohnya di kurikulum sebelumnya nih, di bahasa Indonesia, pantes aja gitu ya anak-anak kita disuruh ada tes calistung karena di kurikulum sebelumnya itu di bahasa Indonesia itu coba kita baca ya ininya KD-nya, mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam. Nah, mengenal teks deskriptif itu kan benar-benar yang kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak akan kenal gitu kan. Berarti otomatis anak kelas 1 itu harus sudah bisa baca dan mengenal teks deskriptif begitu. Kayak gitu. Dan teks deskriptif itu kan nggak cuma satu kalimat ya, nggak cuma 3 kalimat, tapi pasti sepanjang satu paragraf. Nah, dibandingkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang, bahasa Indonesia itu untuk memiliki kemampuan berbahasa dalam berkomunikasi, bernalar, kemudian sesuai tujuan, dan kepada teman sebaya dan orang dan sekitarnya tentang diri dan lingkungannya kayak gitu. Jadi di mana peserta didik itu yang di kurikulum Merdeka ini adalah kemampuannya itu bukannya diturunin sih, jadi lebih kepada apa ya? Tidak tidak terlalu diburu-buru gitu seperti kurikulum sebelumnya. Jadi lebih lebih apa ya, lebih ditingkatkan kualitasnya lah istilahnya kayak gitu. Karena kemampuan bahasa dan berkomunikasi dan menalar itu kan adalah suatu dasar dari literasi kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah matematika. Coba kita lihat kurikulum sebelumnya, mengurai sebuah bilangan asli sampai 99 gitu dengan hasil penjumlahan atau pengurangan 2 buah bilangan asli lainnya kayak gitu. Nah, coba kita anak kelas 1 disuruh mengurai sebuah bilangan asli sampai 99 sebagai hasil penjumlahan dan pengurangan. Coba bayangkan, berarti kan anak-anak itu harus sudah bisa penjumlahan, bisa pengurangan, dan itu bukan sampai 10 lagi, tapi sampai 99. Anak kelas 1 gitu ya. Nah, sedangkan kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka ini, pada akhir fase A atau kelas 2 SD, akhir kelas 2 SD nih, mau naik ke kelas 3, peserta didik itu dapat menunjukkan kefahaman dan memiliki intuisi bilangan number sense. Jadi, di mana ini adalah dasar dari numerasi. Nah,
anak-anak ini disuruh menunjukkan kepahaman. Jadi kekurangannya kemarin itu anak-anak pada saat literasi dan numerasi itu tidak memiliki apa ya kepahaman konsepnya tuh tidak dikuasai dengan baik gitu. Jadi bayangkan aja saking saking kurangnya kita literasi numerasi sampai-sampai Indonesia itu memiliki peringkat ke-6 dari bawah di antara negara-negara OECD gitu. Di antara 100 berapa ya? Pokoknya peringkatnya 84 kalau nggak salah 84 negara. Dia itu peringkat ke-6 dari bawah gitu. Bayangkan ya, anak-anak Indonesia itu berarti kan kemampuan literasi dan numerasinya itu berarti sangat ini ya, sangat apa rendah kayak gitu. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini kita mau meningkatkan literasi dan numerasinya. Eh Mama Ami, coba di stop share. Aku mau share screen buku matematika yang di kurikulum Merdeka nih ya. Sebentar. Jadi ternyata di buku kurikulum Merdeka ini sangat ini loh, sangat apa namanya? Friendly gitu, friendly sekali nih buat buat anak-anak SD. Udah kelihatan belum ya? Sudah Mbak Leti. Oke. Nah, contohnya ini. Gambarnya bagus banget ya. Ayo membilang sampai dengan 10. Coba 10 loh, ini baru 10, belum apa kurikulum sebelumnya sampai 99. Nah, di sini kayak ini ya, kayak buku TK ya. Nah, di sini ada namanya di bab pertama itu menghitung, membaca dan menulis bilangan. Jadi bendanya ada, kemudian bingkai 10-nya ada titik ya, istilahnya buat berhitung lah ya. Terus ada lambang bilangannya angka 1, tulisannya ada 1 kayak gitu. Nah, ini adalah suatu contoh gitu ya, buku matematika kurikulum Merdeka di kelas 1 SD kayak gitu. Memang harusnya seperti ini sih ya. Nah, kayak gini. Coba amati gambar berikut, hitunglah banyaknya mata kita, telinga kita. Nah, itu kan konkret sekali gitu anak-anak SD. Nah, kayak gini. Itu kan mudah ya gitu ya. Jadi kenapa apa wajar gitu tes Calistung dihapuskan karena bahan ajarnya yang diberikan Kemdikbud juga sudah disesuaikan dengan apa namanya kemampuan anak kayak gitu. Kayak gini, pilih kemudian berapa berapa kelerengnya kayak gitu udah mencocokkan kayak gini. Ini kan mudah ya buat anak-anak SD kelas 1 gitu karena eh, ini kan anak-anak kelas SD kelas 1 kan peralihan gitu dari PAUD ke SD gitu. Janganlah diberikan soal-soal yang panjang-panjang kayak gitu. Nah, ini kan bagus banget gitu ya buat pengenalan numerasinya kayak gitu. Oke, kita next ya. Maami, next slide. Nah, kemudian next aja. Nah, ternyata jadi ada rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Mungkin bisa di zoom zoom dikit. Rekomendasinya kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Enggak, sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini agak digedein gitu. Nah, rekomendasi kegiatannya itu apa aja sih? Ternyata yang pertama orang tua apa kita sebagai orang tua tuh mesti ngapain? Ya, yang pertama adalah membawa anak mengikuti perkenalan sekolah. Jadi yang pertama kali itu adalah membawa anak mengikuti perkenalan sekolah. Jadi ketika kita survei-survei ke sekolah gitu ya, kita bawa anak-anak kita bawa anak kita, ini loh calon sekolah kamu, kayak gini, bagus ya, gedungnya besar, lapangannya luas, misalnya gitu. Kemudian membantu anak saat akan memulai rutinitas baru. Jadi memberikan nanti akan bangun jam 6 misalnya. Kita akan sarapan setelah itu nanti pulang jam 12 atau jam 2 misalnya. Terus kita juga akan apa namanya? Kamu juga nanti akan mulai untuk apa namanya? Belajar untuk misalnya BAK sendiri, kemudian akan makan sendiri di sana kayak gitu. Kemudian menanyakan kepada anak tentang pengalaman barunya. Nanti setelah anaknya pulang dari sekolah, kita tanya nih, gimana? Seru nggak sekolah hari ini? Gimana belajar apa? Misalnya contohnya kayak gitu. Kemudian menceritakan kepada anak tentang kegiatan sehari-harinya.
Kemudian anaknya tuh misalnya coba dong ceritain kamu main apa hari ini, apa yang bikin kamu seru, teman kamu siapa aja gitu. Kemudian menyampaikan kepada anak bahwa guru di sekolah adalah pengganti orang tua gitu. Jadi jangan sampai anak tersebut di sekolah mau mau BAK misalnya dia nggak tahu di mana gitu ya kamar mandi akhirnya nangis gitu. Kenapa nangis? Aku mau pipis tapi nggak ada mama gitu. Padahal harusnya nanya gitu ya ke gurunya di mana, ke toilet misalnya contohnya gitu. Oke, next, Mami. Nah, kemudian ada nih peran orang tua murid ini di apa namanya di sebelum masuk ke SD juga. Jadi yang pertama adalah membangun kemampuan prasyarat sebelum melakukan calistung. Jadi di mana sebelum 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 kita mengajarin calistung ini, kita harus apa namanya? Kita sebagai orang tua itu memberikan apa ya? Prasyarat itu istilahnya apa ya? Kayak kemampuan pondasinya sebelumnya lah istilahnya kayak gitu. Jadi contohnya misalnya kita mau mengajarkan menulis huruf B atau huruf D itu kan sering ketuker ya. Nah, huruf B itu menghadap ke kanan, huruf D itu menghadap ke kiri. Contohnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu kita harus memberikan kemampuan anak juga mengenal kanan, kiri, atas, bawah, contohnya kayak gitu. Kemudian memahami bahwa ada 6 kemampuan pondasi yang harus dibangun. Jadi kita sebagai orang tua itu harus paham bahwa ada aspek-aspek perkembangan yang harus kita bangun sebelum dia masuk SD. Jadi di rumah itu harus distimulasi terus gitu. Apa aja? Ternyata yang tadi yang ada juga sesuai dengan STPPA misalnya. Atau kalau misalkan nggak pakai STPPA mungkin sesuai dengan Denver misalnya kayak gitu. Nah, sesuai apa namanya 6 pondasi yang harus dibangun tadi. Jadi seperti agama, kemudian motorik, kemudian emosi, bahasa, apa namanya dan agama gitu ya. Kemudian kognitif juga dan juga apa namanya kemampuan belajar yang menyenangkan gitu, kemampuan untuk belajar yang menyenangkan itu juga 6 kemampuan pondasi yang harus dibangun sebelum dia masuk SD, sebelum anak kita masuk SD. Nah, kemudian tidak melabelkan anak sesuai dengan pencapaiannya dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi. Jadi, jangan sampai dia misalnya belum bisa baca, tapi kita udah melabel dia, dia mah lambat bacanya, dia mah nggak suka baca, dia mah kalau misalkan apa baca nggak paham-paham, misalnya, ini jangan dilabelin, tapi kita iringi prosesnya kayak gitu diberikan ditemani proses dia dalam apa namanya belajar gitu dan mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan pondasi kayak gitu. Oke, next, Mama Mi. Nah, transisi PAUD SD itu nggak serta-merta cuman pekerjaannya orang tua atau anak doang sama guru, enggak. Tapi kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi kayak Kemdikbudristek mereka sudah mengeluarkan kayak tadi bahan ajar gitu ya, bahan ajar mau bukunya buat anaknya ada, buat gurunya ada kayak gitu. Kemudian memberikan apa namanya kebijakan yang harus dipatuhi sama semua dinas pendidikan kayak gitu. Kemudian berkoordinasi dan lain-lainnya. Dan kemudian adanya juga dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan ini adalah untuk memberikan perannya itu dalam hal ini menjadi narah hubung gitu ya bagi sekolah kemudian ke pusat. Kemudian dia juga memastikan bahwa adanya perubahan praktek pembelajaran dan memastikan juga nggak ada tes calistung nih. Jadi kalau misalkan masih ada SD yang masih ada tes calistung ya, lapor aja ke dinas pendidikan gitu ya. Kemudian mendorong agar satuan pendidikan PAUD sama SD itu kompak berkoordinasi. Nah, kemudian ada juga sekolah. Sekolah ngapain aja nih? Sekolah ternyata banyak nih. Jadi berkoordinasi sama gurunya, sama kepala sekolahnya, sama dinasnya juga, sama orang tuanya juga. Kemudian memahami bahwa baca tulis hitung itu adalah merupakan salah satu bagian kecil salah satu bagian yang sempit dalam kemampuan literasi numerasi. Karena menyimak aja itu namanya
literasi gitu, kemampuan literasi kayak gitu. Kemudian ada kemampuan lain yang harus dibangun, dipupuk untuk anak-anaknya, anak-anak muridnya. Kemudian tidak melabelkan anak sesuai pencapaiannya. Nggak boleh dia emang anaknya bandel, dia anaknya rajin, itu nggak boleh. Kemudian menyampaikan pentingnya dukungan dari rumah dan berkomunikasi dengan orang tua murid gitu. Jadi jangan sampai sekolah juga eh, apa namanya jalan sendiri gitu, orang tua murid jadi kebingungan, ini sekolah kok nggak ada komunikasi apa-apa ya, anak saya diajarin apa, nggak ada omongan-omongan kayak gitu. Dan orang tua siswa yang tadi kita udah kita kasih tips sebelum-sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya. Nah, misalnya teman-teman mau lihat gitu ya, apa aja sih sumber referensinya, bisa scan di sini nanti ininya apa namanya PDF-nya saya kirim ke grup Zoom itu ya. Oke, udah ya, Mami ya. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Leti. Materinya menarik banget. Aku dapet ada beberapa nih yang aku catat nih Mbak Leti tentang validasi emosi anak. Itu ternyata berpengaruh juga ya berpengaruh dari transisi PAUD ke SD. Iya, Karena betul. banyak banget ya kejadian di lapangan mungkin yang menurut orang tua, oh kalau udah selesai TKB pasti lanjut nih ke SD, ya kan? Padahal di emosinya itu anak-anak belum tervalidasi gitu. Betul, betul. Mungkin dia sudah cakap untuk membaca, menulis, berhitung gitu-gitu, cuman belum cakap mengelola emosi seperti itu. Iya, Ternyata berpengaruh banget gitu ya, Mama Leti ya. betul, betul. Terus ada aspek perkembangan kemampuan fondasi anak atau ada 6 juga ya. Itu yang memang benar harus orang tua perhatikan. Terus tidak label ke anak malah jadinya nanti malah bully gitu ya Mama Leti ya. Iya, benar. Bully dari rumah malah. Nah, bully yang ngebully mamanya sendiri malah seperti itu kan, bikin mental anak juga ya udah ngapain aku sekolah gitu kan. Jadi ke Benar. sekolah tidak menyenangkan seperti itu. Mam Leti, kita foto dulu aja ya, nanti baru kita diskusi yang ada di chat. Tadi ada beberapa yang sudah tanya. Oke, siap. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kameranya. Kita sesi foto dulu. Tunggu sebentar. Udah pada open cam? Mam Ayu, Mam Devi, Mam Faila, Mam Harini sudah, Mam Hesti, Mam Nisa, Mam Nurika, boleh open cam ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak bisa, nggak apa-apa ya. Tidak dipaksakan. Mbak Ami bisa dibantu untuk foto? Oke, saya ambil alih ya. Kasih apa-apa ya Mbak Ami? Oke. Siap Iya, semuanya. Mbak. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, satu lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ami. Kita kembali lagi ya ke pertanyaan yang ada di chat, kolom chat. Sebentar aku bacakan dulu. Ini tadi pertama itu dari Mam Faila Sufa dari Karawang. Izin bertanya Mbak, kurikulum Merdeka mulai menyeluruh aplikasinya di tahun ajaran 2024-2025 atau sudah mulai di tahun ajaran 2023-2024? Karena lihat anak tetangga buku pelajarannya kok udah berat sampai bapak ibunya riweuh karena PR anaknya yang bikin puyeng emak bapaknya juga. Untuk syarat masuk SD, apakah wajib ijazah berdasar aturan Kemdikbud? Anak saya tidak masuk TK formal, tapi saya buka kelas PAUD non formal di rumah untuk menunjang kesiapan 6 fondasi dasar anak. Saya juga ikut di kelas bermain non formal milik teman saya. Apakah itu cukup untuk mengukur kesiapan anak atau tetap harus masuk PAUD formal? Terima kasih.
Mam Leti gimana? Ya, jadi bentar. Jadi bentar saya baca lagi ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya udah dari 2023. Jadi 2023 ini sudah 2022 malah ya. 2022 tuh sebenarnya sudah diuji coba uji coba ya, ditawarkan gitu untuk para sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah penggerak gitu atau menjadi sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Tetapi hanya di kelas 1 gitu, waktu itu kelas 1 dan kelas 4. Dan kemudian di tahun 2023 itu sudah mulai diterapkan di kelas 2 dan di kelas 5. Sorry, ya di kelas 5 ya, di kelas 5. Nah, di 2024 nanti insya Allah menyeluruh gitu, menyeluruh semua kelas memakai kurikulum Merdeka. Tetapi memang ada ditawarkan gitu ya. Jadi namanya juga Merdeka gitu ya. Silakan ada yang mau pakai kurikulum Merdeka atau ada yang mau masih pakai tematik di 2013 apa Kurtilas gitu. Karena kenapa? Karena pemerintah itu mengerti gitu ya bahwa kurikulum itu kan tidak bisa gitu semuanya langsung brok gitu ya, semuanya pakai gitu kurikulum Merdeka di 1 tahun itu juga gitu. Ada juga sekolah yang apa namanya kemarin baru selesai pelatihan guru di Kurtilas, masa saya lah harus langsung pindah lagi gitu ke kurikulum Merdeka. Makanya saya mau terapin Kurtilas dulu, itu boleh gitu. Jadi diserahkan gitu kepada sekolahnya masing-masing. Dan kemudian kalau misalnya buku pelajarannya udah berat, sebenarnya dari Kurtilas juga udah berat sih. Kurikulum Merdeka juga berat, tapi isinya nggak berat gitu. Jadi isinya itu lebih kepada pemahaman. Kalau misalnya apa namanya lebih kepada konsep pemahaman high thinking order skill lah istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalkan Kurtilas itu lebih kepada tebelnya tuh dia itu jarang ini ya, jarang yang project. Mungkin yang bikin puyeng-puyeng emak bapaknya itu mungkin ada projectnya ya. Sebenarnya nggak usah puyeng amat gitu, karena kemarin kan kita udah bahas ya P5 gitu ya. Jadi semoga nanti guru-gurunya juga apa namanya P5-nya itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat puyeng ibu bapak gitu. Nah, kemudian untuk syarat masuk SD itu apakah wajib ijazah? Anak saya tidak masuk TK formal, tapi saya buka kelas. Nah, kalau misalnya wajib ijazah itu sebenarnya tidak wajib sih. Kalau bisa tergantung ini ya, tergantung kebijakan sekolah lagi masing-masing. Nah, kebanyakan kalau sekolah negeri itu tidak wajib. Yang pasti zonasi gitu ya, zonasi apa namanya dengan menyerahkan kakak, kalau nggak salah kakak, KTP orang tuanya, daftar gitu di mana ya, di sekolah masing-masing atau di lewat TK-nya ya. Biasanya kolektif dari TK gitu, Mam Leti. Oh iya, kolektif dari Zonasi. TK. Nanti diseleksi dari sekolahnya sesuai dengan zonasi, sesuai dengan apa namanya jarak tempuh dari sekolah ke rumah gitu. Jadi tidak memakai ijazah TK gitu, karena memang yang tadi saya sebutkan itu ya, dengan kondisi anak yang berbeda-beda, ada yang masuk TK, ada yang enggak, ada yang PAUD juga kan ada macam-macam ya, PAUD formal, informal, ada PAUD non formal kayak gitu. Nah, itu menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah untuk tidak mewajibkan anak itu untuk masuk TK. Apalagi kemarin kan pandemi ya. Nah, itu juga salah satu pertimbangan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan transisi PAUD SD karena ada beberapa anak yang tidak masuk STK, kemudian dia jadi tidak punya ijazah gitu ya, tidak punya kemampuan fondasi awal juga gitu. Jadi tidak istilahnya apa ya, orang tuanya juga mungkin nggak jadi pendidik di rumah gitu ya karena belum punya kemampuan di situ gitu. Akhirnya banyak yang apa ya, banyak yang learning loss gitu, banyak yang dia anak-anak tersebut tidak terstimulasi dengan baik kayak gitu. Makanya adanya ini transisi PAUD SD ini sebagai matrikulasi untuk menyamakan kemampuan anak-anak untuk masuk SD nanti ke di kelas 3-nya nanti gitu. Untuk SD, untuk mengikuti pelajaran yang lebih apa ya, lebih baik di kelas 3-nya. Nah, kemudian
Misalnya anak saya tidak masuk TK formal, tapi saya buka kelas PAUD non formal di rumah untuk menunjang kesiapan 6 fondasi dasar ikut. Oke, jadi untuk mengukur kesiapan anak itu sebenarnya ya, jadi kita lihat dari 6 fondasi dasar yang tadi gitu. Sebenarnya tidak harus masuk ini ya, tidak harus masuk PAUD gitu ya untuk apa namanya, membuat anak kita punya 6 fondasi awal. Jadi dari rumah pun bisa gitu. Jadi kita kita apa stimulasi di agamanya, di bahasanya, di motoriknya, motorik kasar dan halus ya. Kemudian di kognitifnya, di emosinya juga kita ajarkan gitu. Itu bisa tanpa masuk PAUD formal nggak apa-apa gitu. Asalkan di rumahnya distimulasi gitu. Jadi jangan sampai dia nggak masukin PAUD formal tapi di rumahnya nggak distimulasi gitu ya karena ibu bapaknya belum tahu, belum bisa atau belum sempet gitu. Kasihan anaknya. Terima kasih. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari aku ya. Kalau misalnya masukin anak ke PAUD atau TK formal itu kan ada ijazahnya, terus biasanya tuh udah ada nomor NISN-nya gitu Mbak Leti. Jadi kan Oh iya nomor iya. kan akan berkelanjutan ya sampai SMA ya atau sampai Mhm. pokoknya pendidikan jenjang selanjutnya lah gitu. Nah, Mhm. kalau untuk pendidikan yang non formal itu, PAUD non formal itu kan berarti dia hanya mengeluarkan ijazah aja, ya kan? Hmm. Atas anak A sudah lulus angkatan tahun sekian sekian gitu dari TK misalnya dari PAUD ini gitu misalnya. Tapi tidak ada nomor NISN-nya itu. Tapi nggak masalah sih itu Meleti. Jadi Hmm. kita bisa ngajuin ke SD minta tolong diurusin seperti itu bisa kurang lebih 2-3 bulan gitu si anak nanti punya nomor NISN-nya. Jadi Oh. untuk para mama orang tua nggak usah khawatir gitu ya TK-nya nggak formal nih gimana gitu nggak usah khawatir nggak apa-apa karena nanti Hmm. kita bisa minta tolong sama sekolah SD-nya nanti untuk dibuatkan NISN seperti Oh, itu. sip, sip, sip. Makasih banyak, Pak Masih. Lanjut ke pertanyaan yang ada di kemarin kita mengumpulkan pertanyaan di Google Form Mbak Leti. Nih Oh iya. aja karena banyak banget yang tanya. Tapi alhamdulillah sebagian sudah dijelaskan dari Mbak Leti ya, yang ada di materi tadi juga. Sebentar aku nih coba bagaimana mempersiapkan mental dan fisik anak menghadapi masuk SD. Mempersiapkan mental dan fisik anak menghadapi masuk SD. Itu gimana Mbak Leti? Iya, seperti yang tadi kita udah bahas gitu ya. Jadi mempersiapkan mentalnya itu adalah dengan yang tadi PPDB 2 minggu pertama itu harus benar-benar dimanfaatkan gitu. Mungkin sebelumnya juga kita dengan mengenalkan anak itu untuk mengenalkan sekolah gitu ya, datang ke mana namanya ke sekolah gitu ya untuk kenalan gitu. Ini sekolah ini apa namanya ini sekolah kamu nanti kemudian ini kamu nanti kelasnya di sini kayak gitu jadi kalau misalkan anak udah tahu gitu ya ke depannya dia bakal di situ maka pelan-pelan mental anak mulai apa ya mulai tersiapkan gitu walaupun agak sedikit takut di hari pertama nanti kan orang tua akan menemaninya gitu ya boleh kan jadi aturannya sebenarnya boleh hari pertama itu orang tua masuk ke kelas boleh gitu tetapi tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing lagi gitu ya. Jadi untuk mempersiapkan anak itu apa ya, misalnya ketakutan atau misalnya nggak mau mogok sama sekali gitu, itu boleh mempersiapkan, boleh apa namanya, pertama mengantar itu sebenarnya disarankan atau istilahnya kayak diwajibkan gitu ya. Nah tapi untuk menemani ke dalamnya itu opsional kayak gitu. Kemudian kalau misalkan mempersiapkan fisik itu lebih kepada oh ya mental juga kita kita ngebaik-baikin nih anak-anak kita nih besok sekolah itu seneng loh banyak temen banyak misalnya banyak bu guru yang baik-baik kemudian banyak apa ya nanti nanti ada makanan yang enak misalnya di kantin nih misalnya contohnya gitu ya kita kita membesarkan hati mereka dengan memberikan apa ya wejangan tiap hari selain kayak gitu mewacanakan setiap hari sebelum masuk ke SD kemudian kalau fisiknya lebih kepada
apa ya, lebih kepada mungkin motorik itu ya, motorik mempersiapkan walaupun dia belum bisa nulis misalnya, tapi kita mempersiapkan tadi kemampuan prasyarat misalnya contohnya kayak apa namanya yang tadi mengenal kanan kiri atas bawah, kemudian menguatkan tangannya untuk menulis. Contohnya dengan apa? Contohnya dengan stimulasi motorik halus misalnya. Kita banyak-banyakin untuk menguatkan tangannya, lengannya gitu ya, supaya ketika menulis nanti nggak mudah pegel gitu, nggak mudah atau nggak nulisnya itu dengan posisi yang bagus kayak gitu. Atau enggak kita juga mempersiapkan fisik anaknya dengan banyak-banyakin untuk motorik kasar gitu. Misalnya kayak berjalan, berlari, melompat kayak gitu. Karena ketika dia sudah mempersiapkan fisiknya, sudah siap gitu fisiknya untuk apa namanya untuk bersekolah gitu, itu anak akan menjadi lebih percaya diri kayak gitu, mesti percaya diri, dan akhirnya dia akan lebih apa ya, lebih mudah untuk bergaul, bersosialisasi gitu sih Mama sih. Oke, terima Mama sih kasih. sepertinya ini Ya. akan matinya 11.25 ya kayaknya ya tadi. Ya, betul. Mohon maaf untuk Mama Heeh. semuanya atas ketidaknyamanannya. Tadi sempat Zoom-nya sempat mati, terus kita masuk lagi dan ini tadi sudah ada remaining. Kita masuk langsung ke penutupan aja boleh Mbak Leti? Ada Ya betul. yang pesan yang harus disampaikan ke kami sebagai orang Ya, tua? jadi kita sebagai orang tua ini apa ya, mengupayakan gitu, karena mengupayakan untuk transisi PAUD SD yang menyenangkan gitu. Karena kenapa? Karena ketika anak-anak kita transisi itu nggak mudah gitu. Jadi PAUD yang tadinya wadah untuk bermain gitu ya, dan masuk ke SD yang istilahnya lebih banyak peraturannya, lebih formal, lebih banyak orangnya juga gitu kan. Yang tadinya PAUD mungkin gurunya cuma dua gitu, ini sekarang gurunya banyak banget di SD gitu. Itu nggak mudah bagi anak. Makanya kita sebagai orang tua itu harus mengerti bahwa ini tuh nggak mudah nak gitu, dan kita harus mendampingi anak-anak kita dan juga mempersiapkan anak-anak kita apapun yang perlu yang bisa kita persiapkan gitu. Jadi seperti menstimulasi setiap hari dengan meningkatkan 6 kemampuan fondasi awal tersebut, kemudian dengan apa namanya meningkatkan apa namanya memberikan apa proses pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi jangan sampai kita itu mengajarkan anak sih, stimulasi anak, tapi membuat anak trauma kayak gitu. Jangan sampai membuat anak tuh jadi membenci sekolah, membenci belajar, arti belajar itu sendiri, dan memberikan anak itu kesempatan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Mungkin seperti itu sih Mama sih. Masih di mute. Lupa diklik. Terima kasih Mam Leti insight-nya hari ini, materinya hari ini. Untuk teman-teman semua, jika ada pertanyaan yang masih ganjel nih, boleh nanti di-share ya di kita tanya jawab di grup boleh. Terus ada link presensi minta tolong diisi hari ini sampai pukul 6 sore ya Mam Leti ya, karena untuk kita juga membuat laporan kegiatan kita di komunitas kami seperti itu. Saya akhiri kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan.